Kepada Mahfud MD, Arteria singgung Tito Karnavian dan Yasona Halauli yang diam di kasus Verdi Sambo. Pak Mahfud, tapi kita juga ingin menggali di Kompolnas ini ketuanya Pak Mahfud ya? Ya. Wakil ketuanya siapa Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito Pak ya? Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri Pak ya? Iya. Oke, ini saya ingin ini Pak. Nah, sekretariatnya siapa? Ini Pak Beni Mamoto. Sekretaris Pak Beni Mamoto, Ketua Harian. Ya, saya hanya mau gambarkan ini. Kalau saya belajar dari Pak Mahfud, melontarkan itu tafsirnya nanti akan panjang Pak. Jadi ada 3 orang itu Pak ya. Ada yang namanya disebut-sebut tadi masih diam Pak ya. Soalnya sekarang kayak nggak ada suaranya Pak Tito ya Pak. Ya, termasuk Pak Tito ini berkaitan nggak? Wallahu a'lam. Tapi dia ada di balik sosok Verdi Sambo yang karirnya melejit. Beranggapan bahwa untuk kasus Brigadir J selesai di situ. Ya harus dibuka juga, di atas Sambo ada, dan itu kan kemudian juga menikmati betul apa yang dilakukan oleh Sambo. Ya saya sih saya menyebutnya lebih elegan dengan nama kakak asuh ya. Karena kan di atas itu ada beberapa nama yang kemudian ada yang sudah pensiun, ada yang kemudian sekarang masih aktif dan masih pegang posisi strategis. Nah, kalau kemudian saya kira pimpinan Polri dan tim itu sudah tahu itu orang-orangnya. Tito Karnavian. Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis sehingga menyebabkan adanya pelandaian dan pengungkapannya, terlebih lagi banyak barang bukti yang sengaja dihilangkan. Karangan-karangan cerita yang membohongi publik dalam kasus ini namun lebih sistematis kasus Irjen Sambo karena melibatkan berbagai pejabat-pejabat penting di lingkungan Polri. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan user di Indonesia dengan menggunakan nomor melalui aplikasi WhatsApp yang terdaftar di negara Filipina. Pelaku membuat rekening menggunakan data-data orang lain untuk digunakan sebagai rekening deposit dan rekening penampung untuk menyamarkan aliran keuangannya. Kemudian pelan-pelan kasus ini mulai terbuka dan pada akhirnya seperti sekarang ini. Verdi Sambo sendiri sudah mengakui seperti yang kita baca di media-media, beberapa orang yang terlibat juga sudah mulai diproses, baik diproses secara pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mempertanyakan kemana Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Arteria Dahlan bertanya kepada Ketua Kompolnas Mahfud MD siapa Wakil Ketua Kompolnas dan Sekretarisnya dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, Senin 22 Agustus 2022. Arteria Dahlan lebih lanjut juga menyoroti perihal pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo merancang skenario dengan menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR RI. Arteria yang mengaku sangat kagum dengan Mahfud MD pun mempertanyakan siapa anggota DPR RI tersebut. Tak hanya itu, Arteria juga mengaku ingin tahu dari Mahfud MD soal tersangka yang harus ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab menurutnya, Mahfud MD kerap memberikan sinyal adanya penetapan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dalam catatannya, Arteria Dahlan juga menyoroti soal kerajaan Irjen Verdi Sambo di institusi Polri yang disebut Mahfud MD seperti mabes di dalam mabes. Tak hanya diagram soal kerajaan Irjen Verdi Sambo, Arteria juga mempertanyakan ke Mahfud MD soal kebenaran adanya grup-grup Sambo di daerah-daerah. Arteria Dahlan mengaku dirinya yang berasal dari Dapil Jawa Timur ingin tahu siapa nama-nama yang tergabung dalam grup Sambo di daerah pemilihannya. Menohok, Mahfud MD sendiri DPR soal kasus Brigadir J saat situasi memanas kok diam. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sindiran keras soal sikap DPR yang terbilang saat kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Mahfud MD mengatakan saat kasus penembakan Brigadir J muncul beberapa anggota DPR sempat bersuara. Salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan. Ia mengakui bahwa Trimedia Panjaitan sempat berkomentar dengan mengatakan agar kasus pembunuhan Brigadir J diusut dengan tuntas. Namun Mahfud melanjutkan,
Sikap anggota DPR perlahan diam ketika kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo itu sudah mulai memanas. Terlebih, kata Mahfud, ketika kasus tersebut kemudian mulai mengarah kepada penetapan tersangkanya. Menurut Mahfud, seharusnya DPR terus bersikap lantang berbicara mendorong agar kasus pembunuhan Brigadir J tersebut dapat diungkap ke publik. Mahfud menambahkan bahwa hukum merupakan produk politik, karenanya ia tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada tindakan politik yang mendorongnya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sindiran keras soal sikap DPR yang terbilang saat kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Mahfud lantas mencontohkan ketika DPR lantang berbicara mengenai kasus Broto Seno yang kembali menjadi polisi setelah dipenjara karena tersangkut kasus korupsi. Karena itu, Mahfud menginginkan agar DPR juga ikut bersuara terhadap kasus Brigadir J, sebab jika ia hanya seorang diri khawatir kasus tersebut tidak berjalan. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan soal gaya politiknya yang menyampaikan segala perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J langsung kepada publik, baik melalui media sosial atau konvensional. Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti sikap anggota DPR yang diam terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo. Mahfud menyampaikan demikian saat diwawancarai Kompas TV mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Belakangan, pernyataan Mahfud soal diamnya anggota DPR itu direspon oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan, lembaga legislatif tak diam dalam melihat kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang menjerat mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Politikus PDIP itu menyebut selama ini DPR telah bekerja dalam menjalani fungsi pengawasan terhadap Polri. Menurut dia, DPR tidak bekerja berdasarkan tekanan publik dalam melihat sebuah peristiwa. Arteria menambahkan, dirinya mengimbau agar Menko Polhukam Mahfud MD menjalani tata negara secara baik dan benar. Sosok orang dekat Ferdi Sambo ini layak tersangka, terekam obrolan WhatsApp-nya di ponsel Brigadir J. Selain Putri Candrawati, sosok orang dekat Ferdi Sambo ini juga dianggap layak jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kecurigaan itu berdasarkan adanya rekaman obrolan WhatsApp orang dekat Ferdi Sambo itu di ponsel Brigadir J. Hal itu seperti yang diungkapkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, perihal perkembangan kasus pembunuhan ajudan Ferdi Sambo itu. Diketahui, tersangka baru yang diumumkan tim sus adalah kasus pembunuhan Brigadir J ialah Putri Candrawati. Istri Ferdi Sambo itu ditetapkan tersangka oleh tim sus Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Putri Candrawati menyusul 4 tersangka yang sebelumnya sudah lebih dulu diumumkan, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andilian Jajadi mengungkapkan Putri Candrawati turut andil dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Ia mengatakan Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa CCTV yang merekam peristiwa yang terjadi di sekitar lokasi kejadian. Selain Putri Candrawati, sosok orang dekat Ferdi Sambo ini juga dianggap layak jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Komarudin pun meminta ada satu lagi ajudan Ferdi Sambo yang dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir J. Sosok yang dimaksud Komarudin adalah D alias Brigadir Deden. Pasalnya, kata Komarudin, D diduga kerap menghasut Ferdi Sambo soal sosok Brigadir J. Hasutan yang diucapkan D, ujar Komarudin, kerap membuat Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menjadi bertengkar. Menghasut bahwa almarhum pernah diijab pergoki menembak foto Pak Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, kata Komarudin. Tak hanya itu, Komarudin meyakini Brigadir J juga menghasut Ferdi Sambo dengan bercerita seakan-akan Brigadir J membocorkan rahasia sang jenderal ke istrinya. Komarudin menegaskan tudingannya itu bukan sekedar asumsi tanpa bukti. Ia mengaku memiliki bukti hasutan tersebut yang terekam dalam bukti percakapan WhatsApp. Dalam bukti percakapan WhatsApp yang dipegangnya, Komarudin juga memastikan tak ada insiden pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati. Dalam kasus kematian Brigadir J, Brigjen Deden adalah satu-satunya ajudan Ferdi Sambo yang ikut bersama sang jenderal dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan pesawat. Brigadir Deden tak bersama Putri Candrawati maupun para ajudan lain yang pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan jalur darat pada Jumat 8 Juli 2022 atau di hari kematian Brigadir J. Pasalnya Brigadir Deden pulang terlebih dahulu bersama Ferdi Sambo pada Kamis 7 Juli 2022 dengan menggunakan pesawat dari Yogyakarta. Irjen Ferdi Sambo punya karir yang bisa dibilang cukup cemerlang di ranah kepolisian. Ferdi Sambo menjabat sebagai Inspektur Jenderal Polisi lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Ia memulai karirnya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamau Lemdiklat.
Polri pada tahun 1994 sampai 1995. Maka Ferdi Sambo saat ini diketahui juga menjadi Patiyanma Polri pada tahun 2022 ini. Lantas, apakah ada sosok yang membantu Ferdi Sambo agar karirnya bisa melejit dengan baik di ranah kepolisian?